Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Maret 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ketua HMI FEB Unpati minta maaf usai aksi ricuh dan pembakaran fasilitas kampus. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, Muhammad Zaki Basri, akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka terkait insiden kericuhan dan pembakaran fasilitas kampus yang terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Patimura Unpati. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik. Dalam video itu, Zaki Basri yang didampingi pengurus Badan Koordinasi atau Batko HMI Maluku menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai pihak atas kegaduhan yang terjadi di lingkungan kampus beberapa hari terakhir. Ia mengakui bahwa peristiwa tersebut telah menimbulkan dampak serius baik terhadap nama baik kampus, organisasi mahasiswa, maupun hubungan antar mahasiswa di lingkungan Universitas Patimura. Karena itu pihaknya menilai perlu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada semua pihak yang terdampak. HMI Komisariat FEB Unpati juga menegaskan bahwa organisasi tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan maupun etika akademik. Menurut Zaki, setiap kader HMI seharusnya mampu menjadi teladan dalam menjaga sikap, integritas, dan kehormatan organisasi, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Ia berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kader HMI untuk lebih menjunjung tinggi etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa serta bagian dari keluarga besar HMI. Meski demikian, Tribuners Tribunambon.com telah berupaya mengkonfirmasi langsung Muhammad Zaki Basri terkait pernyataan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. Kasus pembakaran fasilitas kampus berlanjut ke ranah hukum. Sementara itu, insiden pembakaran fasilitas kampus kini resmi berlanjut ke proses hukum. Pihak kampus melaporkan 15 mahasiswa ke polisi atas kericuhan yang terjadi atas aksi demonstrasi pada Selasa 3 Maret 2026. Laporan tersebut dibuat langsung oleh Wakil Rektor 3 Universitas Patimura, Nur Aida Kubangun, di SPKT Polresta Ambon pada Rabu 4 Maret 2026. Cari foto dulu, kirim ke Udah pakai sarung tangan. Pisau lipat. Jadi ini pisau lipat. Gimana ya? Ini yang digunakan pelaku atau Korban. Gunakan korban. Ya ini serabi nih. Video ya video. Ini dong bakar, biarin aja di bak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom. Kami Himpunan Mahasiswa Islam HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon yang dinampingi pengurus Batko HMI Maluku menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Rektor beserta Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seluruh sivitas akademika Universitas Patimura Ambon, kepada publik dan masyarakat Maluku, kepada seluruh
keluarga besar HMI serta kepada organisasi atau pihak manapun yang merasa dirugikan seperti kawan-kawan GMKI cabang Ambon atas peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu dan telah menimbulkan kegaduhan di lingkungan kampus maupun di ruang publik. Kami menyadari bahwa peristiwa tersebut telah menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap nama baik dan lembaga pendidikan, organisasi, maupun hubungan antar sesama mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai bagian dari organisasi kader, kami memandang perlu untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada semua pihak yang merasa dirugikan. Kami, HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon, menegaskan bahwa organisasi tidak mentolerir segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, serta etika akademik yang dijunjung tinggi oleh HMI. Setiap kader HMI seharusnya menjadi teladan dan menjaga sikap, integritas, dan kehormatan organisasi di tengah masyarakat dan di lingkungan kampus. Sehubungan dengan itu, kami menegaskan bahwa HMI Komisariat Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon akan menindak tegas kader yang terbukti telah mencoreng nama baik organisasi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi yang berlaku. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga marwah organisasi serta memastikan bahwa nilai-nilai perjuangan HMI tetap dijaga oleh seluruh kader. Kami juga berharap agar kejadian ini dapat menjadi pelajaran bersama bagi seluruh kader untuk terus menjunjung tinggi etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari keluarga besar HMI serta sebagai mahasiswa Universitas Patimura. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners World Hearing Day, ratusan siswa SMA Negeri 1 Ambon ikuti screening pendengaran. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Ambon mengikuti kegiatan screening pendengaran dan bersih-bersih telinga. Kegiatan ini dalam rangka memperingati World Hearing Day atau Hari Pendengaran Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Maret 2026. Kali ini WHD diperingati dengan tema dari komunitas ke ruang kelas, perawatan pendengaran untuk semua anak. Kegiatan ini diselenggarakan melibatkan 20 dokter dari Perhimpunan Dokter Spesialis THT KL atau Perhati cabang Maluku, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Patimura, dan dokter spesialis THT lainnya. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari per tanggal 7-8 Maret 2026 dengan metode pemeriksaan screening pendengaran dan bersih-bersih telinga dilakukan pada siswa. Hari pertama kegiatan pada Jumat 7 Maret 2026, para dokter spesialis THT melakukan pemeriksaan screening pendengaran melibatkan 300 siswa dari jenjang kelas 11 dan 12. Para siswa-siswi hadir menggunakan kostum sekolah berwarna putih. Mereka mengantri untuk melakukan pengecekan. Sedangkan para dokter duduk pada tempat yang sudah disediakan dengan laptop yang akan digunakan, sembari menunggu kedatangan siswa. Para siswa dalam proses screening terlihat mereka menggunakan headset bertali untuk mendengar suara dari laptop yang disediakan dokter. Pelaksanaan bersih-bersih telinga berada di hari kedua dalam peringatan World Hearing Day yang dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Ambon. Para siswa yang teridentifikasi memiliki sistem pendengaran atau kotoran telinga, bahasa medis serumen, maka harus dibersihkan. Kali ini, para dokter membersihkan kotoran telinga pada 200 siswa dengan menggunakan alat-alat pembersih THT, pembersih manual seperti elektrik atau vakum, dan berbantuan kamera LED untuk keamanan. Jenis-jenisnya mencakup kuret, logam atau silikon, vakum penyedot kotoran, serta alat endoskopi yang terhubung ke HP untuk pembersihan presisi. Kepala Sekolah SMA 1 Ambon, Dr. Randa Elaturiu, mengatakan program ini akan menjadi edukasi yang harus diterapkan sekolah untuk menjaga kesehatan para siswa di sekolah. Lebih lanjut dijelaskannya, kondisi saat ini headset selalu digunakan pada anak muda dengan volume yang tinggi.
Latorio melihat ini tak hanya penggunaan di kalangan anak muda, tetapi orang tua juga harus memperhatikan kondisi tersebut. Dirinya berharap kegiatan seperti itu dapat menjadi edukasi bagi seluruh warga sekolah dan kedepannya dapat dilakukan secara berkala, khususnya di kalangan sekolah. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis THTKL atau Perhati Cabang Maluku, Dr. Rodrigo Limon, mengatakan kegiatan screening yang menyasar sekolah ini karena penggunaan headset di kalangan siswa sangat tinggi. Hal ini tentunya dapat mengganggu sistem pendengaran anak-anak usia sekolah yang berakibat gangguan di telinga. Selain itu juga tingkat konsentrasi belajar pun ikut berkurang. Dijelaskannya pemilihan SMA Negeri 1 Ambon karena memiliki kapasitas siswa yang banyak dan rata pada usia produktif sekolah. Namun ia berkomitmen akan menyasar kepada sekolah lainnya untuk melaksanakan program screening pendengaran ini. Mekanisme screening yang dilakukan menggunakan aplikasi khusus yang memberikan efek suara langsung. Akan ada 5 jenis suara dengan desibel berbeda yang telah disiapkan. Dikatakannya apabila dalam proses screening ditemukan adanya gangguan, maka harus dilakukan bersih-bersih telinga atau BBT. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi secara langsung kepada siswa untuk penggunaan headset dengan baik dan benar. Tribuners Ramadan Vibes di SMA Negeri 1 Ambon, ratusan siswa buka puasa bersama. Ratusan siswa dan guru mengikuti kegiatan buka puasa bersama yang digelar di SMA Negeri 1 Ambon Sabtu 7 Maret 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 6 sore tersebut diawali dengan tausiah Ramadan sebelum para guru dan siswa berbuka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan. Buka puasa bersama tahun ini mengusung tema Ramadan Vibes, Together in Fight, United Brotherhood, atau bersama dalam iman, persaudaraan yang bersatu, dengan subtema melangkah bersama dalam keimanan untuk mewujudkan generasi yang berakhlak dan berjiwa sosial. Kegiatan ini dihadiri ratusan siswa serta para guru yang memadati lokasi acara, menciptakan suasana hangat penuh kebersamaan di lingkungan sekolah. Kepala Sekolah Elona Mayo Latorio menjelaskan bahwa kegiatan buka puasa bersama tersebut merupakan agenda tahunan yang diprakarsai oleh OSIS sekolah. Menurutnya tahun ini panitia memilih hari Sabtu agar para siswa memiliki waktu lebih leluasa untuk mempersiapkan kegiatan dengan baik. Menariknya kegiatan ini tidak hanya melibatkan siswa beragama Islam, tetapi juga siswa dari berbagai latar belakang agama lainnya. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk memperkuat nilai solidaritas serta toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah. Latorio menambahkan momentum Ramadan juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan karakter bagi para siswa. Menurutnya puasa tidak hanya mengajarkan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran, kedisiplinan, serta rasa syukur. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun karena memberikan dampak positif bagi siswa. Menurutnya suksesnya kegiatan tersebut tidak lepas dari kerjasama antar siswa, guru, dan orang tua. Lebih lanjut, Latorio menegaskan bahwa tema kegiatan tahun ini memiliki makna mendalam bagi kehidupan sekolah yang penuh keberagaman. Ia menilai bulan Ramadan menjadi momentum untuk memperkuat sikap saling menghargai dan menghormati di lingkungan sekolah. Ia berharap nilai-nilai toleransi dan keimanan terus tertanam dalam diri para siswa sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang berakhlak serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. وأعوذ بك من سخطك والنار. Program buka puasa bersama SMA Negeri 1 Ambon adalah kegiatan tahunan program OSIS di SMA ini. Jadi untuk tahun ini kami memilih di hari Sabtu, ya berhubung karena hari ini hari sekolah terakhir, maksudnya anak-anak tidak banyak kesibukan sehingga bisa mempersiapkan dengan baik. Jadi panitia buka puasa bersama ini
bukan hanya siswa Islam, tetapi juga melibatkan siswa Kristen dan agama yang lain. Sehingga anak-anak dengan melalui buka puasa ini, kita melihat bagaimana kita menjaga solidaritas, ya, toleransi antar umat beragama, tetapi juga dan lain-lain dalam berpuasa. Kita melatih juga untuk kesabaran, disiplin, tapi juga rasa syukur. Sehingga hari ini kita boleh bersama-sama bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kegiatan buka puasa ini memberi makna bagi kita. Nah, harapan saya mudah-mudahan ke depan buka puasa ini dapat kita lakukan setiap tahunnya dengan baik. Dan ini semua berasal dari inisiatif dan kerjasama partisipasi dari semua orang tua dan anak-anak atau siswa para guru. Ramadan ini atau puasa ini kan harusnya menjadi milik kita bersama di sekolah ini. Sehingga saling menghargai, saling menghormati, itu betul-betul menjadi makna besar di sekolah ini. Sehingga anak-anak merasa empati dengan orang lain dan selanjutnya. Sehingga nilai-nilai toleransi, keimanan itu terpupuk di sekolah ini. Kita ke Kabupaten SBT Tribunors, warga di SBT keluhkan dermaga penyeberangan, Bupati Fahri janji koordinasi ke pusat. Bupati Seram Bagian Timur atau SBT Fahri Husni Al-Katiri menegaskan pulau-pulau besar yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak seharusnya memiliki dermaga sebagai sarana transportasi utama masyarakat Minggu 8 Maret 2026. Hal tersebut disampaikan Fahri saat menanggapi aspirasi warga terkait kebutuhan dermaga di sejumlah wilayah kepulauan di Kabupaten SBT. Kata dia, wilayah yang telah berstatus kecamatan dan memiliki populasi cukup besar sudah seharusnya didukung dengan fasilitas dermaga yang layak. Ia menjelaskan pembangunan dermaga berskala besar tidak selalu dapat ditangani sepenuhnya oleh pemerintah daerah karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Karena itu, kata dia, pemerintah daerah biasanya harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Fahri menambahkan, Fahri bahkan meminta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda untuk mencatat dan menyiapkan rancangan pembangunan dermaga di sejumlah pulau besar di wilayah SBT. Ia menyebut beberapa wilayah yang dinilai penting memiliki dermaga, diantaranya Pulau Panjang, Amarskaru, hingga Kilmori. Sementara itu, warga Pulau Panjang mengungkapkan pembangunan dermaga Pulau Panjang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014, namun hingga kini belum juga rampung. Padahal dermaga tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena menjadi pangkalan transportasi laut yang menunjang aktivitas ekonomi warga. Namun hingga lebih dari 1 dekade berlalu, proyek tersebut belum juga selesai sesuai harapan masyarakat. Fahri memastikan persoalan tersebut akan menjadi catatan pemerintah daerah dan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Berita terakhir, Tribunors Ramadan berbagi, relawan literasi salurkan 32 paket sembako untuk warga Kampung Birit, SBT. Relawan literasi Pustaka Wanu bersama Perpustakaan Air Nanang menyalurkan puluhan paket bingkisan Ramadan kepada masyarakat di Dusun Birit, Kecamatan Siritaun, Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, SBT. Kegiatan berbagi tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat setempat di bulan suci Ramadan. Sebanyak 32 paket bingkisan diserahkan langsung kepada warga. Paket tersebut berisi kebutuhan pokok seperti beras dan mie instan yang diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat. Koordinator kegiatan Ramadan Berbagi Haris Effendi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian relawan literasi terhadap masyarakat di Dusun Birit. Menurutnya, kegiatan berbagi tidak hanya menjadi simbol kepedulian, tetapi juga bagian dari upaya mempererat hubungan sosial antara relawan dan masyarakat.
yang menambahkan kegiatan tersebut sebagai bentuk menumbuhkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari total 32 paket yang disalurkan, sebanyak 25 paket diberikan kepada kepala keluarga, sementara 7 paket lainnya diperuntukkan bagi warga lanjut usia atau lansia, janda, dan duda. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat berbagi dan gotong royong semakin tumbuh di tengah masyarakat, sehingga Ramadan menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial di Dusun Birit. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Maret 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Mantap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.